Gue kayaknya sependapat atau bukan sependapat tapi sepemikiran dengan apa yang bakal diomongin. Coba, lu mau ngomongin apa? Ngomongin circle-nya. Nah, betul banget. Ternyata satu flight path itu enak banget berarti ya. Tempat turun mereka nggak begitu jauh. Iya, Tapi betul. ini menyebabkan kayak bakalan ada perang-perang di awal. Yes. Iya, karena Ini- tadi kalau kita lihat pada turunnya di dalam satu circle gitu. Betul banget. Dan tentunya buat tim yang tadi gue bilang yang punya drop zone di bagian barat pasti bakal kerepotan banget dengan kondisi seperti itu. Dengan repotnya mereka ketika mereka ingin menuju ke bagian drop zone awal mereka untuk looting, mereka bakal beradaptasi dengan scrappingan area dari flag path yang barusan kita lihat juga. Ini bakal merepotkan sekali gitu. Mungkin bakal ada yang mengambil resiko dengan bermain di outer circle, bermain di luar ataupun bermain di pinggiran circle supaya mereka bisa memastikan Yep. next stepnya ketika menuju ke arah checkpoint berikutnya mereka bisa aman. Oke, bisa lebih aman tentunya untuk beberapa tim yang kita lihat kali ini tuh benar-benar semuanya mungkin kalau bisa ngamanin ujung-ujung, terus juga udah membagi beberapa orangnya untuk bisa lebih looting maksimal ya. Jadi mereka cepet banget untuk rotasinya. Kalau bisa sih lootingnya sebentar-sebentar aja karena mereka harus nge-scouting juga orang-orang yang ada di sekitar atau tim-tim yang ada di sekitar mereka tuh pasti banyak banget gitu. Oke, dan ada beberapa tim juga kayaknya yang agak sedikit worry dengan daerah drop zone mereka karena tadi flag path berada di bagian timur, terus Yes. circle juga berada di bagian timur. Jadi ada beberapa tim mungkin yang bakal sedikit bermain cepat supaya mereka tidak kehabisan tempat di bagian center atau enggak di bagian seperempat circle yang pertama. Oke, nah ini kita melihat-lihat gitu kan di arah Milta sendiri ternyata nggak terlalu banyak bersinggungan loh. Milta cukup dijauhi ya, karena cuma ada satu tim kali ini. Betul sekali. Ini kalau dilihat ya di bagian Milta itu cuma ada supply bank doang. Oke. Cuma ada satu tim yang punya atau menepati bagian ini. Tapi kalau diperhatikan dari arah satu pemain mereka ini udah mulai terlihat ada beberapa tim juga yang bermain di area sekitar Milta. Mungkin dia turun di arah farm atau dia mengamankan bagian scraping area bibir pantai di arah farmnya juga. Kalau misalkan dari supply bank mereka rotasinya ke arah barat, gue yakin banget dia bakal bertemu dengan beberapa tim sih. Karena tadi yang dibilang sama Rinko juga yang Yap. udah kita bahas dari awal bahwa di area barat itu bener-bener sepi banget. Kecuali ada tim yang mau ngambil resiko kayak lu ambil vehicle dulu, terus pergi entah itu ke Gatka, entah itu ke hospital, entah itu ke bagian mana lagi tuh yang ada di bagian barat. Quarry, Primox, Veripier itu bakal makan waktu banget. Mereka cari mobil, mereka scraping dulu, mereka menuju ke drop zone awal mereka, baru nanti mereka bakal dipaksa lagi buat balik ke dalam circle. Karena ya gimana pun lu bermain PUBG Mobile pasti bakal fight di bagian dalam circle lebih banyaknya dibandingkan di outer circle-nya. Iya, tapi kalau melihat tadi ya, aku sempat notice tuh di arah SMB sendiri ada dua tim yang otomatis salah satunya tuh harus mau nggak mau mungkin dia bakalan melewatin ke arah jembatan terus meluting ke arah Verpier atau scraping di sekitaran, karena kalau scraping di sekitaran SMB doang sih rasanya kayak kurang kali ya. Harusnya kalau di SMB ya. Di scrapingan ya, Oh, bukan kalau di scrap- luarnya, oh, iya. bukan di SMB-nya gitu. Kalau di scrapingannya biasanya kurang, tapi kan itu kalau di klasik. Ingat, kalau Oh di iya, kalau benar di turnamen sekali. itu dikali 2 untuk lootingannya dia. Nah. Jadi udah pasti bermain scraping juga agak tajir. Apalagi ingat ini daerah SMB, main scraping di bagian SMB juga pasti bakal dapetin lootingan yang bagus. Yang agak sulit mungkin ya lebih dari utility-nya dia kali yang agak terbatas lah, di mana smoke kalau kita lihat di professional scene itu benar-benar dibutuhin banget. Yap, mungkin kalau dari senjata sih pasti dapat gitu ya, tapi kalau misalnya dari utility-nya ya smoke-nya mereka pasti membutuhkan banyak karena kita tahu bentrokan bakalan sering terjadi. Mungkin granat-granat juga yang harus dipersiapkan gitu kan, karena kalau kita lihat kan tadi banyak kompon juga tuh di dalam satu circle, otomatis kan ada yang diem di dalam kompon ya enaknya dilemparin granat gitu. Yes, dan tentunya untuk strategi PUBG Mobile sekarang lebih meluas gitu. Kalau tadi lo bilang ada yang berdiam diri di bagian kompon sebuah di suatu circle, entah itu circle pertama ataupun circle berikutnya. Tapi kalau misalkan udah mengamankan area yang bener-bener enak banget, tuh banyak yang ngeremehin kayaknya. Ada yang bilang, mainnya ngendok dan segala macam. Ya ini PUBG Mobile gitu. Kalau misalkan circle-nya bagus, komponnya masuk dalam circle, kenapa harus pindah? Kenapa harus pindah? Jangan betul. meninggalkan sesuatu yang membuat kita nyaman. Aduh, Itu dia. Jangan meninggalkan sebuah berlian gitu ya. Udah Betul. nyaman, enak banget gitu. So-soan nggak mau dibilang cupu ngendok gitu kan. Jangan dong. Karena yang dipertaruhkan itu total price-nya besar banget. Betul. Jangan, tolong. Dari PUBG Mobile-nya aja 500 juta untuk keseluruhan prize pool-nya di 2 miliar rupiah. Ingat, itu duit. Itu duit. Emang apa? Bukan PNG. Bukan PNG, itu duit. Walaupun secara data kita tunjukin itu tulisan, tapi itu uang yang dipertaruhkan. Uang jelas lah. Uang yang diperebutkan untuk semua partisipan, untuk semua player yang bertanding di Piala Presiden Esports 2021. Oke. Tapi masa kalau dapat uang segitu mau diapain pas? Gue buka pabrik cilok atau pabrik bakso lah. Pabrik cilok. Kenapa harus cilok sih? Ya itu makanan sejuta umat.
Lu mau kerja di kantor segede apapun pasti kalau lagi jam istirahat yang dicari cilok. Cilok. Kalau nggak cilok somai, batagor, buka itu udah pasti balik modal sih. Tapi kan pabrik Ya pas. nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pabrik kecil-kecilan dulu, ntar kan jadi besar. Oke, Ini aminin mohon aja maaf, ini dulu ada lah. pabrik cilok kayak di Wrangel dari tadi. Kayaknya kita belum ngelihat fight yang terjadi, belum ada yang memperebutkan beberapa choke point ataupun checkpoint yang benar-benar ya bagus banget lah. Apalagi ini circle ke bagian kanan gitu. Biasanya tuh ada yang Bagian ngambil kanan. daerah prisonnya atau ini daerah-daerah perkayuan juga biasanya diprediksi juga untuk circle akhirnya berarti ke bagian sini. Ini menurut Kita rank kompon mereka ada tim yang tampaknya udah ada terdengar suara-suara tembakan juga. Yap. Entah itu peringatan atau memang mereka sudah mengincar mangsanya. kayaknya awalnya coba-coba, tapi Coba-coba. ketagihan gitu ya. Jadinya mereka komit dalam memberikan fake karena lumayan. Kalau Oke. misalkan bisa mendapatkan knock dan angle-nya free, satu angle free itu bisa menambahkan sebuah elimination point dan di mana biasanya satu elim pertama itu bakal memboosting mental sebuah tim. Oke, bakal memboosting gitu aja. Nah, RRQ sendiri memang lokasinya ada yang ngamanin di arah komponnya, Betul. terus juga di lokasi-lokasi tikungan karena mereka mungkin membagi vision ya. Mereka Yap. harus tahu kira-kira lokasi musuh tuh yang bakal berdatangan. Jadi teman-temannya yang udah jagain satu lokasinya dari tim NFT nggak bakalan bisa di backstep dari sisi lain karena udah dapat informasi juga Iya, gitu. betul banget. Ini strategi yang lagi sering banget dimainkan, tapi ternyata sudah mulai ada pick off yang terjadi di mana EVOS bertemu dengan Sepuluh Bank dari ada satu knockdown yang berhasil mereka amankan, namun masih belum bisa dikonfirm menjadi sebuah elimination dan Oke. belum tertangkap nih oleh observer kita juga karena sedang memantau pergerakan dari tim RRQ di mana mereka tadi kalau sempat kita sedikit lanjutkan ya, RRQ ini menggunakan strategi yang benar-benar lagi hot banget gitu di scene-nya PUBG Mobile. Nge-split 2-2, 1-3-1 atau 1-3-1 berarti 5 pemain ya? 5 Ya antara Oke. 2-2 atau 1-3 lah split yang biasa dimainkan. Sama tim EVOS ya. Ya sama semua tim lah yang ada di Sama PUBG semua tim. Mobile Iya karena sih, itu tadi RRQ lagi juga diterapin ya. banget. Betul. RRQ juga nge-split 2-2. Ya, tadi udah ada tembakan lagi dari tim EVOS ya mengarahkan ke arah supply banks yang tentunya itu memang mungkin tembakan pembuka dan bakalan coba di engage kah mungkin? Kayaknya udah deh. Kayaknya Udah sudah keluar, dapetin kan? satu elimination ya. Mereka sudah Oh iya, mendapatkan udah satu dapet satu. poin pertama. Superbank kehilangan orang pertama mereka berarti first blood atau elimination pertama diamankan oleh EVOS Reborn untuk di sepanjang 10 menit game pertama ini. Wow, 10 menit game pertama akhirnya ada yang tertumbangkan gitu Akhirnya. aja. Akhirnya, padahal kalau kita lihat nanti circle-nya makin mengecil berarti makin ricuh banget di semua tempat bakal ada pertempuran. Yap, bahkan kalau kita lihat dari Microboy tadi agak sedikit melatih tembakannya dia juga untuk memberikan respon ketika misalkan nanti mereka bakal close combat dengan tim yang lain lagi. EVOS cukup berani untuk melakukan split di early game kayak gini. Udah masuk untuk circle yang kedua, blue zone kedua juga sudah mulai bergerak kali ini. Dan ini menurut gue lootingan yang benar-benar minimalis banget dari seorang Microboy. Dan akhirnya diganti tadi Thompsonnya dengan sebuah Scar L atau M4 yang diambil oleh seorang Microboy. Sementara Laser juga masih bertahan di bagian compound awal milik EVOS Reborn. Ada beberapa tim yang sudah mulai terpantau. Ada satu tim tadi di bagian high ground, terus di belakang mereka juga ada tim lain lagi. Dan ada tembakan yang sudah mulai open fire kali ini. Sudah dilancarkan oleh sebuah tim yang ada di sekitar EVOS Reborn saat ini. Yes, posisi dari seorang Lizard yang tadi berada di atas udah langsung ketahuan aja dan bakalan coba mungkin regroup juga dari tim EVOS Reborn sampai akhirnya mereka bisa membackup satu sama lain. Nah, itu udah lokasinya sedeketan banget ya ternyata. Yep. Sama tim BMW X. BMW, betul. BMW. Gak usah sok bule ya. Kita Enggak, orang ya, Indonesia, maaf, jadi maaf. BMW aja. Karena ini Tapi ya. karena ini Piala Presiden, Piala Presiden? BMW. Oh. Karena Piala Presiden. Kok kamu gitu sih? Nggak, aku Indo aja lah. Susah banget tadi ternyata BMW X. Tapi aku mengingat BMW X Kenapa ini tuh? kayaknya dari mana ya? Karena ini baru ya, mungkin ada pergantian nama gitu. Mungkin iya, karena ada beberapa tim juga yang sekarang lagi mempersiapkan untuk di official turnamen dari PUBG Mobile sendiri untuk di PMPL Season 5. Kayaknya bakal ada beberapa nama tim baru untuk ikutan di kualifikasi sebelum masuk ke liga utamanya lagi. Yes, karena kalau dilihat tuh kayak yang aku notice tuh ya di Open Qualifier itu ada yang namanya Public Game, tapi itu kayaknya udah ganti Boost Esport. Oke. Jadi sudah mulai ada beberapa nama yang berubah ya Rinko ya. Benar sekali. Wajar Kayak sih, mencari rumah baru untuk season rumah yang baru. Gitu. Iya, berarti ternyata dari Piala Presiden ada bibit-bibit baru gitu ya. Pasti dong. Itu yang diharapkan dari sebuah turnamen tentunya adalah sebuah regenerasi dari professional team, professional playernya juga. Dan menurut gua itu sebuah hal yang sehat loh. Karena tanpa adanya regenerasi membuktikan bahwa Kobertasnya itu nggak hidup. Tapi PUBG
PUBG Mobile, entah kenapa gue perhatikan regenerasinya itu cepat banget. Berarti ada banyak banget tim yang sudah mulai berkembang. Mungkin salah satunya adalah satu e-sport yang saat ini sedang bertanding dan satu pemain mereka terknockdown, bahkan dua pemain ternyata, entah itu dari satu e-sport atau bukan, karena ada beberapa fight yang terjadi di arah beberapa titik yang berbeda juga. Tapi kali ini backup sudah mulai dilancarkan dan bakal ditabrak langsung bercukup bagian dalam dari rumahnya. RRQ bakal menjaga dari bagian dalam rumah dan Mort bakal keluar dari bagian rumah kali ini dan berhasil mendapatkan satu. RRQ bahkan berhasil meratakan satu tim menuju ke arah lobby. Wow, cepat banget. Dimana tadi kalau kita lihat satu e-sport yang mencoba untuk menggempur tim RRQ, tapi RRQ hanya kehilangan satu anggotanya. Tapi satu anggota pun bakalan berasa banget karena ini masih full complete timnya. Bukan komplit sih, masih ada 15 tim gitu. Yep, ini barbar banget tadi dari RRQ sendiri, tapi ternyata bakal ada third party yang join menuju ke arah kompon mereka, di mana mereka sedang melakukan revive karena satu anggota yang terknockdown tadinya. 3 versus 4 kali ini sedang melakukan healing dan ada Stipe di bagian depan sana. Vaulting in menuju ke bagian dalam dari broken wall-nya dan Ninja Connect mendapatkan satu pemain. Kali ini bakal ada lemparan granat selanjutnya, namun tidak siap karena ada sedikit free fire yang diberikan dan akan menuju ke bagian luar dan RRQ berhasil meretake. Retake terjadi dengan begitu cepat. Last man standing berada di bagian broken wall, bakal ada Rufik kali ini dan sepertinya rata. RRQ memenangkan sebuah fight yang begitu berarti. Mereka masih bisa bertahan dengan 3 anggota mereka. 3 anggota yang tersisa tidak membuat mereka tumbang sama sekali. Padahal mereka habis melawan tim yang menyergap mereka ya, satu e-sport. Dan itu dimanfaatin. Sebenarnya bagus ya dari BMW-nya. Momentumnya pas. Pas banget karena ini udah kehilangan satu orang. Terus juga dia pasti lagi healing-healing. Tapi ternyata RRQ dengan sangat sigapnya, dengan sangat cepatnya bisa langsung membalas dan akhirnya meratakan tim tersebut. Ini gila sih, boostingan parah sih untuk tim RRQ. Ya, ini RRQ gua rasa sedang dalam performa yang betul-betul maksimal banget. Mood mereka bakal kebantu banget gitu. 8 elimination under 5 minutes. Itu menurut gue sebuah poin yang begitu cepat mereka dapatkan. Seenggaknya mereka udah mendapatkan 8 elimination gitu. Kalaupun mereka misalkan amit-amit mereka ada di hashtag 13 atau 12, 8 elimination dalam satu match itu menurut gue udah bener-bener stabil banget dan bisa berada di barisan maybe top 3, top 5 yang ada di bagian top leaderboardnya nanti. Tapi fight sudah mulai terjadi. Kali ini ada fight di arah yang lain lagi. Sudah mulai mendapatkan satu knockdownnya. Sebuah confirm elimination juga sudah berhasil mereka amankan. Poin pertama berhasil diamankan oleh tim RD. Oke, dari tim RD sudah mendapatkan 1 poin. Dan tampaknya BNB Hydra udah harus tertumbangkan, terpulangkan. Dan ternyata memang pecahnya di circle keempat ya. Yes, ini circle yang sudah semakin mengecil. Tentunya bakal ada third party ataupun ada beberapa gangguan dari tim lain juga. Sudah mulai mengusahakan untuk totalitas meretake sebuah area. Meretake sebuah area. Memang sih kita nggak terlalu tahu ini circle keempat itu udah benar-benar fokusnya ke arah mana. Apakah menyempit atau ada yang memang udah standby aja di satu lokasi. Karena memang kayak dari tim RRQ nggak terlalu banyak berpindah loh kalau dilihat-lihat tadi. Betul, RRQ diem di tempat aja, 8 elimination gitu. Apalagi misalnya mereka berburu, tapi itu sebuah keuntungan dari RRQ. Berarti ini menandakan bahwa defensif yang dipunya sama RRQ itu benar-benar strong banget. Kuat ya. Mereka udah melatih gimana gerak cepat mereka ketika healing, terus didatengin langsung aja mereka sigap dengan senjata mereka. Dan kali ini kita juga udah melihat nih For Easy Cyclone yang tentunya agak cukup struggle. Mereka udah terliputi oleh smoke mereka, tapi ini ada 2 tim yang menunggu di arah depan. Yes, ini tinggal memainkan temponya aja karena dari Forisi mereka bakal dipaksa untuk menuju ke bagian depan sana. Mereka belum masuk untuk circle yang keempat. Bruzon sudah mulai bergerak kali ini dan jarak mereka 400 meter untuk bergerak masuk ke dalam zona bersama dengan Supply Bank yang sudah mulai through the smoke. Masih belum bisa mendapatkan knockdownnya, tapi masih berupaya untuk mendapatkan sebuah knockdown kembali di bagian dalam dari smoke-nya. Through the smoke-nya masih belum terlalu efektif, tapi push sudah mulai dibangun. Ada satu vehicle yang sudah mulai mendekat menuju ke arah tim tersebut yang ada di bagian dalam dari sebuah smoke. Oke, ternyata ini dia pertandingan 3 tim sekaligus di mana ada Supply Banks. Terus juga tadi Erda Hasan ternyata yang mengganggu-ganggu Rosemary yang ketika nembakin ke arah tim yang ada di luar. Dan mulai satu persatu For Easy Cyclone yang tampaknya sudah mulai tertumbangkan. Begitu juga dari tim RD bakalan juga berotasi karena mereka udah benar-benar di pinggiran zona nih. Ya, betul banget, ada beberapa tim juga yang sudah mengamankan di bagian pinggir circle untuk circle yang keempat. Luton juga sudah mulai bergerak kali ini. Dari EVOS mereka bakal mencoba menembak beberapa target yang ada di depan mereka. 2 orang terspot, namun hit marknya masih belum bisa mendapatkan ke arah 2 pemain tersebut. Microboy menjaga di bagian broken wall-nya. Melihat menuju ke bagian batu, tentunya ada 2 setup yang agak sedikit berjauhan dari arah tim tersebut. Dan EVOS sudah mulai mengelilingi area tersebut tentunya. Dan di arah lain kalau kita perhatikan dari arah Supply Bank yang berhasil mendekat menuju ke bagian dalam zona. Kali ini mereka akan berpapasan dengan sebuah tim di sekitar mereka. Yes, EVOS kali ini sudah mencoba bersiap siaga, tapi RRQ benar-benar dia mencoba untuk
mendapatkan boostingan di round pertama kali ini nih. Betul, ini RRQ bener-bener ngotot banget gitu. Mereka bermain agresif banget untuk di game kali ini. Walaupun ada satu pemain di arah lain sudah mulai terknockdown juga. Dari tim RD, satu pemain mereka terknockdown. Sementara dari 4Easy, Cyclone kali ini hanya menyisakan satu player aktif saja. Dan Lizard dipulangkan bertukar lobby. Dan satu persatu pemain dari 4Easy sepertinya pulang karena mereka tidak mendapatkan celah untuk bergerak ke arah play zone. Yap, karena tadi memang mereka berada pinggiran. Tapi kali ini RD Hasan sudah mencoba mempick satu persatu pemain yang tentunya dari EVOS. Microboy mendapatkan satu persatu, mencoba langsung menghabisi begitu saja dan di take over. Wah, ini udah chaos banget ya. Ini udah nggak cuma 3-way showdown tapi mungkin 4-way showdown yang terjadi karena semua tim sudah mulai berdekatan juga, dipaksa dengan pergerakan-pergerakan circle yang semakin mengecil lagi. Sebentar lagi circle kelima bakal terlihat dan ada Nage yang begitu bagus, namun di arah lain victim sepertinya ke knock satu pemain mereka dan 4Easy dipulangkan di urutan ke-13. 12 tim tersisa dengan 41 orang yang masih bermain di menit ke-18 kali ini. Oke, dimana kalau kita lihat dari EVOS cukup kewalahan juga, lokasinya berada di ujung-ujung. Dia harus benar-benar memanfaatkan smoke-nya. Dan kita harus lihat ya, ini tuh benar-benar terbuka. Smoke-nya dia dibuka di sini makin mengurangi nantinya di mana masih ada tim-tim lain yang bakalan menjaga mereka. Tapi di sisi lain ada Hasan juga harus tereliminasi di posisi ke-12. Wow, ini benar-benar chaos banget. Circle kelima sudah mulai terbentuk juga dan waktu mereka bermain hanya under 1 minute untuk bergerak masuk ke dalam zona. Bagi tim-tim yang belum masuk ke dalam zona juga termasuk EVOS yang saat ini sudah kehilangan Lizard. Satu pemain mereka dan KF butuh untuk diselamatkan. Microboy kayaknya nggak bakal berupaya untuk menyelamatkan posisi dari seorang KF juga karena posisi mereka juga agak sedikit kesulitan. Ditembak dari berbagai sisi juga. Suplemen bakal menembak mereka dari bagian kanan. Ternyata ada sedikit Rude Grace untuk mengecek akankah ada yang mengepron di bagian kanan, tapi ternyata area kanan dari EVOS benar-benar clear banget. Akan ada setup smoke kembali dari seorang Red Face. Tinggal 2 player aktif nih dan ternyata KF berhasil untuk diselamatkan. 3 player EVOS kali ini akan bangkit kembali. Akan bangkit. Dia tadi mengecek ya ke arah kanan, nggak ada orang dan kali ini cuman halangannya ada di arah depan. Yang langsung aja selalu berhasil didapatkan, tapi ternyata Red Face harus terknockdown. Wah, ini EVOS kayaknya butuh regroup kembali karena setup mereka agak berantakan banget. Bakal ada smoke tambahan lagi dari EVOS. Dimana kalau kita perhatikan dari arah Maruzama yang mendapatkan sebuah kompon. Ini kompon yang menurut gue enak banget sih. Mereka ada di bagian kompon dan itu mereka masuk ke dalam circle juga. Mereka tinggal mempertahankan area kompon mereka. Tidak terlalu banyak kompon yang ada untuk di circle yang kelima saat ini soalnya. Iya, komponnya kosong dari sisi open field plus langsung di sini. Oh, Bonafide? Bonafide. What? Hilang? Berbahaya sekali dan akhirnya berhasil didapatkan oleh tim Bulls Esports yang tentunya sudah mengamankan kompon nyaman dan tentramnya. Tapi kali ini kita berpindah ke arah BTR Ion di mana Misery sudah melak satu pergerakan pemain yang coba untuk di-tapping begitu saja. Ya, gue masih speechless gitu dengan sebuah tim yang hilang dengan begitu cepat. Bonafide tadi rotasi dengan satu mobil bersama-sama malah diledakin sama cukup banyak tim yang menembak bertukar mereka. Dan kali ini back to the RRQ, tim yang benar-benar mendominasi banget untuk di game kali ini. Mereka sudah mulai melemparkan granat berjuga pakai nomor ground. Ada beberapa utility yang sudah mereka lemparkan juga dan Ion menahan angle mereka untuk ke arah Maruzama. Menahan angle. Kalau kita lihat posisi mereka juga udah set up untuk ngelihat ke arah sekeliling. Di belakang mereka nggak bakalan ada yang nge-backstep mereka. Tapi ini chaos banget ya. Udah ada pertempuran tentunya dari RRQ yang melihat pergerakan-pergerakan musuh yang di arah depan. Harus cukup berhati-hati tentunya dari tim RRQ. Yes, betul sekali. RRQ bakal mencoba untuk mendapatkan yang berikutnya kembali. Mort sedikit menyimpan senjatanya terlebih dahulu. Healing dan tembakannya on point. Satu knockdown menuju ke arah tim RRQ, tapi masih ada 2 player aktif dari RRQ yang bisa memberikan backup. Mereka akan datang dari arah timur. Kali ini Peko langsung menuju ke arah vehicle-nya, bakal langsung tabrak. Akankah diselamatkan? Ternyata sedikit masuk ke dalam zonanya terlebih dahulu juga. Dan Mort juga sudah mulai menggerakkan vehicle-nya dari arah high ground karena di bagian bawah mereka ada tim Bigetron Ion. Ada tim Bigetron Ion ya. Oke, lokasinya ternyata di arah bawah. Tapi kalau kita lihat dari tim RRQ udah mengecek ya di arah depan mereka ada lokasi tim yang tentunya bakalan menyusahkan pergerakan mereka ketika masuk. Tapi hati-hati, di samping kirinya lagi ada yang berdiam diri nih dari EVOS ya tampaknya. Awas, ada cacing gaming tentunya di bagian e-wrangle kali ini karena ada beberapa area hijau yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan proning. Dan di arah lain dari Bulls Esports, satu pemain mereka terknockdown, butuh untuk diselamatkan. Alter Ego juga masih bertahan kali ini dan mereka cukup dekat dengan tim NFT. Ada beberapa lemparan utility juga namun masih belum bisa memberikan splash damage bertukar tim Alter Ego. Dan ada balasan sepertinya dari Super Una, lempar langsung melambung jauh ke depan sana.
dan kayaknya masih cukup jauh untuk mendapatkan sebuah knockdown ke arah tim NFT. Yes, dari Alter Ego Limax yang ternyata udah berada di tengah-tengah banget nih. Dan tentunya mereka juga udah bikin fortingan. Dan kalau kita lihat memang susunannya agak berbeda ya. Kalau dari Alter Ego Limax yang tampaknya langsung berkumpul, sedangkan NFT itu terpisah satu persatu untuk menjaga kanan kiri mereka nih. Karena mereka benar-benar di ujungnya circle. Betul, mereka benar-benar memperluas area kekuasaan mereka supaya mereka bisa mudah untuk masuk ke dalam zonanya. Sementara KF yang menjadi last man untuk EVOS kali ini bermain dengan begitu berhati-hati. Nggak mau buru-buru banget untuk bergerak masuk ke dalam sana. Apalagi depan mereka ada tim RRQ yang sudah melakukan setup, pertembakan lagi. Dan ternyata Bulls dipulangkan ke arah lobby. 6 tim tersisa kali ini. 6 tim sudah bakalan tersisa di circle yang makin menyempit nih. Di circle ke-6. Kalau kita lihat dari Alter Ego Limax yang memang enak banget ya. Karena lokasinya mereka tuh obstacle-nya cukup banyak. Tapi ada Molotov yang tampaknya membakar ke arah tim Alter Ego. Yes, sudah mulai ada beberapa molotov yang dilemparkan juga untuk membatasi pergerakan dari tim Alter Ego, di mana Super Una juga sudah mulai terspot. Hanya berdiam diri di dekat smoke yang udah di setup dan cukup banyak tim yang memusatkan angle-nya menuju ke arah tim Alter Ego saat ini. Ya, karena memang titik pusatnya nih. Tapi ini kalau misalnya Alter Ego bisa menjaga lokasinya mereka, bisa bersembunyi dengan baik, mereka malah bisa mencegah orang-orang yang masuk dan ditumbangin satu persatu gitu. Ya, itu dia yang harus mereka waspadain juga. Jangan sampai mereka terspot oleh tim-tim yang ada di sekitar mereka juga. Karena berbahaya untuk posisi mereka. Walaupun sekarang tinggal 6 bisa masuk ke top 6, tapi untuk berada di hashtag 6 itu hanya mendapatkan placement yang tidak terlalu banyak. Maka yang diincar adalah poin-poin yang lebih tinggi lagi. Dan Molotov dari Ramones akhirnya mendapatkan pemain dari Alter Ego. 1 tumbang dan hanya last man dari Alter Ego yang bertahan. 1 orang terakhir dan sepertinya Super Una dipulangkan menuju ke arah lobby. Vix last man untuk Alter Ego kali ini. Oke, ternyata nggak bisa terlalu banyak bertahan ya, karena memang posisinya digempar dari segala arah. Kali ini dari Bigetron Ion yang masih dengan 4 pemainnya cukup sabar sekali bertahan di arah pinggiran, di mana udah melihat memantau di arah smoke yang cukup tebal, karena di situ bakalan ada orang yang bakalan coba di-spray terlebih dahulu kah oleh seorang Misery dengan skalnya. Betul, dapat ternyata ya. Dari tim Ion mereka mendapatkan 1 elimination tambahan lagi. 5 tim tersisa kali ini sudah bergerak di bagian pinggir zona ini. Zonanya benar-benar nggak berpihak ke arah tim-tim yang bertanding ya. Ini benar-benar ngebuat tim harus bergerak sedikit lagi untuk masuk ke zona yang ke-6. Oke, sedikit bergerak tapi zonanya kecil banget. Timnya masih 5. Betul. Masih ada yang komplit 4 gitu kan. Dan kalau kita lihat RRQ juga masih bertahan loh. Ini yang benar-benar hebat banget dari mereka. Tapi tampaknya Alter Ego Limax tidak bisa bertahan. Langsung aja tertumbangkan di posisi ke-5. Betul, tadi eliminationnya diamankan oleh tim NFT. Dan sudah ada pergerakan dari NFT. Mereka bakal barbar untuk bergerak. Dan more terspot oleh drone. Namun belum ada sebuah confirm knock yang berhasil diamankan oleh drone saat ini. Oke, belum bisa diamankan begitu saja. NFT yang tampaknya masih kekeh nih. Oke, Molotov bakalan coba dilemparkan ke arah tim RRQ. Langsung aja kembali ke Brown untuk menyembunyikan dirinya supaya nggak tertembak dari arah lain nih. Yap, bahkan dari Ramones sudah mulai mendekat. Belum terlihat sepertinya, tapi Mort tertangkap dari bagian kiri. Bisa berhasil mendapatkan sebuah angle menuju ke arah Mort. RRQ kali ini hanya bertahan dengan 2 pemain mereka. Sementara NFT masih terus bergerak semakin dekat menuju ke arah RRQ. Iya, pergerakannya hati-hati banget ya dari tim NFT. Pelan-pelan tapi pasti. Tapi yang kita perlu notice juga, EVOS masih ada 1 pemainnya loh. Betul, itu yang harus diwaspadain karena EVOS bisa aja memberikan backstep karena tim-tim yang bertanding saat ini. Karena EVOS, the one and only pemain mereka bisa bertahan sejauh ini. Dan Mort sepertinya berhasil diselamatkan, tapi granat dari KF tiba-tiba datang dan berhasil menumbangkan Mort untuk yang kedua kalinya kali ini. Fight tidak bisa dihindarin lagi karena Voldemort juga ter-knockdown. KF mendapatkan 2 pemain dari tim RRQ. Backstep yang sukses dari seorang KF. 2 pemain dari RRQ tumbang, bahkan ini sebuah backstep yang benar-benar menyakitkan diberikan EVOS ke arah tim RRQ. Yes, pergerakan pintar sekali ya dari seorang KF yang benar-benar nggak terdeteksi sampai akhirnya dia bisa dapetin orang. Dan kali ini 1 nades dari NFT berhasil menumbangkan tim RRQ. Gila, ini benar-benar speechless banget ya. Backstep demi backstep diberikan oleh tim-tim lain juga. Bahkan kali ini Misery sudah mengetahui bahwa ada 1 pemain di balik sebuah batu. Dan rata sudah EVOS dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 tim tersisa, 4 lawan 2 bukan jumlah yang mudah untuk NFT. Posisi mereka sudah mulai terspot kali ini. Bakal ada terus juga untuk menuju ke arah 1 pemain dari NFT. Dan granatnya splash damage-nya masuk. 3 pemain, bahkan 1 sudah mulai berhasil diamankan. Tinggal 1 pemain lagi dari tim NFT yang masih melakukan proning, belum terspot. Ingin mendapatkan sebuah confirm elimination terlebih dahulu. Kali ini Genfos berhasil menambahkan pundi-pundi elimination dan sudah mulai mencari kembali 2 pemain terakhir berada di bagian mana. Dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Bigetron Ion di game yang pertama. Wow, dengan
dengan 4 pemain yang masih tersisa, mereka bermain sangat sabar sekali dan bisa dibilang ketata sih. Ya, betul.